Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di sini saya akan eh, menjelaskan mengenai mitigasi bencana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revana Rostul Tri Lestari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mitigasi bencana untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Konservasi Lingkungan dan Manajemen Kebencanaan. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan kekeringan selalu mengintai di Indonesia. Sebagai negara yang berada di kawasan rawan bencana, kita perlu selalu siap siaga dan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak buruknya. Sebelumnya, apa sih mitigasi itu? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Nah, baik melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Nah, tujuan mitigasi bencana yaitu untuk mengurangi resiko dan dampak bencana terhadap manusia, harta benda, dan infrastruktur. Yang kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang ketiga, memperkuat sistem peringatan dini dan tanggap darurat. Yang keempat, yaitu mempercepat pemulihan pasca bencana. Adapun strategi mitigasi bencana yaitu yang pertama, mitigasi struktural. Mitigasi struktural yaitu membangun infrastruktur tahan bencana. Nah, seperti rumah tahan gempa, bendungan, dan sistem drainase. Yang kedua, yaitu melakukan penataan ruang wilayah yang mempertimbangkan resiko bencana. Lalu di sini juga ada mitigasi non-struktural. Nah, kalau mitigasi non-struktural, yaitu pertama meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bencana. Yang kedua, melatih masyarakat tentang evakuasi dan penyelamatan diri. Yang ketiga, menyiapkan sistem peringatan dini dan tanggap darurat. Yang keempat, yaitu mengembangkan rencana kesiapsiagaan di tingkat komunitas. Lalu ada contoh kegiatan mitigasi bencana yaitu sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Yang sebelum bencana yaitu kita harus mengikuti pelatihan simulasi bencana. Kedua, membuat peta resiko bencana di lingkungan tempat tinggal. Lalu menyiapkan tas siaga bencana. Lalu juga ada memahami jalur evakuasi dan tempat atau wilayah tersebut. Yang kelima yaitu memastikan kondisi bangunan rumah tahan gempa. Lalu ada yang mitigasi bencana saat bencananya nih. Kalau saat bencananya yaitu kita harus tetap tenang dan ikuti instruksi dari pihak berwenang. Yang kedua, segera lakukan evakuasi ke tempat yang aman. Nah, yang ketiga, hindari daerah yang berisiko tinggi. Nah, yang keempat, bantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Lalu juga ada yang setelah bencana. Kalau setelah bencana, nah ikuti instruksi dari pihak berwenang. Nah, terus bantu dalam kegiatan pemulihan pasca bencana. Lalu yang ketiga, laporkan kerusakan dan kerugian kepada pihak terkait. Lalu yang terakhir yaitu berhati-hati terhadap bahaya sekunder seperti longsor, banjir, dan lainnya. Oke, kawan-kawan atau hai teman-teman semua. Di sini mitigasi bencana adalah tanggung jawab bersama. Nah, kita semua dapat berkontribusi dalam upaya ini dengan melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap bencana.
kita dapat meminimalisir dampak buruknya dan membangun kehidupan yang aman dan sejahtera. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai mitigasi bencana. Semoga penjelasan tadi sedikit memberikan gambaran atau kesadaran akan pentingnya memahami mitigasi bencana dalam kehidupan kita. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.